Setelah dibuat heboh dengan masalah purposing yang berujung ke skandal FlexiFloor yang kontroversial dalam sebulan belakangan, F1 bersama FIA akhirnya mengumumkan solusi berupa regulasi baru yang akan diterapkan mulai musim depan untuk mengatasi semua problem tersebut. Seperti yang kita tahu, mobil generasi terbaru musim 2022 mengadopsi konsep ground effect yang memaksa tim untuk men-setting mobilnya dengan suspensi yang keras dan floor yang sangat rendah ke aspal. Itu membuat beberapa tim mengalami fenomena purposing alias mobil mantul-mantul yang cukup parah di beberapa sirkuit. Karena pantulan yang dialami pembalap terlalu ekstrim, bahkan sampai membuat Lewis Hamilton encok. Akhirnya muncul komplain dari beberapa pembalap yang khawatir dengan masalah safety serta punggung mereka akibat dari purposing ini dan menuntut FIA turun tangan guna memberikan solusi. Meski sudah nampak mereda di beberapa balapan terakhir, tapi FIA menilai kalau fenomena ini bisa muncul lagi di sejumlah sirkuit pada sisa musim ini. Purposing juga berpeluang makin parah musim depan karena menurut FIA, downforce mobil 2023 akan semakin besar dan tim akan memaksa mobil mereka untuk semakin menempel ke aspal. Oleh karena itu, FIA akhirnya menawarkan solusi berupa Technical Directive yang merupakan solusi jangka pendek, yaitu pengaturan batas amplitudo pantulan di setiap mobil yang akan diterapkan setelah GP Belgia nanti. Dan solusi jangka panjangnya, yaitu perubahan regulasi yang akan diterapkan untuk musim 2023 mendatang. Apa yang berubah pada mobil tahun depan dengan perubahan regulasi ini? Pada GP Austria pekan lalu, pihak komite teknis bersama semua tim F1 sudah bertemu untuk mendiskusikan perihal regulasi baru untuk mengatasi problem purposing. Hasilnya, disepakati 4 buah solusi atau perubahan yang akan dilakukan pada mobil musim 2023 mendatang. Yang pertama atau yang paling krusial, yaitu area pinggir floor akan dinaikkan sebesar 25 mm. Sejak dulu, salah satu solusi jitu dan paling mudah untuk mengatasi purposing adalah dengan menaikkan tinggi dari floor. Tapi tim tidak mau melakukan itu, karena menambah ketinggian floor mobil berarti mengurangi performanya di sirkuit dan bisa membuat mobil sulit dikendalikan. Namun kalau kami melansir dari analisis Gary Anderson di website The Race, hal menarik musim ini adalah beberapa tim besar mendesain area belakang floor mereka sedikit lebih tinggi dari bagian sisanya. Itu dibantu dengan transisi berupa saluran terowongan kecil yang berfungsi sebagai separator aliran angin di area underfloor, dan nampak di bagian belakang saluran tersebut, floornya sedikit lebih tinggi. Mengapa demikian? Jika floor dibuat rata dengan ketinggian yang sama secara menyeluruh, downforce yang dihasilkan akan terlalu besar, dan itu menyebabkan mobil mengalami stall karena terlalu menempel ke aspal, lalu berujung ke fenomena purposing. Oleh karena itu, di bagian floor belakang sedikit dibuka serta dinaikkan supaya ada aliran udara yang bisa keluar dan mengurangi potensi terjadinya purposing. Masih belum jelas bagaimana FIA akan menerapkan penambahan tinggi 25 mm ini, apakah dilakukan di pinggir floor di bagian belakang saja atau semua area akan kena. Tapi yang jelas adalah floor selaku komponen mobil F1 paling krusial saat ini akan diatur dengan regulasi yang ketat musim depan. Lalu perubahan kedua, FIA akan menambah ketinggian di area terowongan mobil atau underfloor through. Area ini merupakan titik paling rendah di bagian terowongan mobil yang membentuk semacam efek venturi di dalamnya. Semakin rendah bagian ini ke aspal, maka downforce yang dihasilkan akan semakin besar. Tapi konsekuensinya yang ditimbulkan masih sama, yaitu purposing. Belum jelas seberapa tinggi penambahan area terowongan, tapi intinya adalah FIA ingin bagian ini lebih terkontrol untuk mencegah tim mendesainnya terlalu rendah dan membuat mobil F1 kurang aman bagi pembalap. Perubahan ketiga yaitu penerapan uji kelenturan floor yang lebih ketat. Pada awal musim ini, salah satu kekhawatiran FIA adalah soal area floor yang bisa lentur menyesuaikan tingkat downforce yang ada di mobil. Dan karena beberapa kontroversi yang terjadi belakangan ini, FIA akhirnya berpikir kalau harus ada kontrol yang ketat di area floor dengan tes kelenturan yang diperketat musim depan. Tujuan utamanya adalah tentu untuk mencegah area floor terlalu menempel ke sirkuit, yang nantinya bisa berujung ke fenomena purposing. Dan perubahan terakhir musim depan adalah adanya sensor yang lebih akurat untuk mengetahui frekuensi pantulan atau osilasi aerodinamika. Nantinya, FIA akan menggunakannya untuk mengkoleksi data guna penerapan ambang batas metrik purposing secara akurat. Nah, 4 solusi yang kami jabarkan baru saja adalah solusi jangka panjang dan mulai dipakai pada mobil musim depan. Sedangkan untuk solusi jangka pendeknya, FIA akan menerapkan Technical Directive
yang mulai diimplementasikan pada GP Belgia atau setelah jeda musim panas. Seperti yang kami bahas dulu, isi dari Technical Directive ini adalah soal metrik atau ambang batas frekuensi purposing yang dialami oleh tim dan aturan baru untuk mengatasi trik flexi floor atau flexi plank yang kontroversial. FIA saat ini sudah menemukan ambang batas dalam hal frekuensi pantulan dan sudah menginstruksikan tim untuk membuat beberapa perubahan yang dibutuhkan untuk mematuhi ambang batas tersebut pada GP Belgia nanti. Bahkan metrik bagian frekuensi itu sudah bisa dicoba pada GP Perancis pekan depan untuk memberi kesempatan tim memahaminya lebih jauh. Lalu soal trik flexi plank, FIA tidak akan memberikan toleransi sedikit pun bagi mereka yang masih menerapkan trik ini. Regulasi soal kelenturan plank sudah sangat jelas dan tegas kalau tim cuma diberi kelonggaran 2 mm saja di semua bagian plank. Meski faktanya, FIA hanya melakukan pemeriksaan di area depan saja. Kalau masih ada tim yang masih salah dalam penerapan regulasi tersebut, maka FIA tidak segan untuk memberi hukuman diskualifikasi kepada mereka. Kenapa FIA bisa tegas dan gerak cepat soal masalah purposing dan flexi floor ini? Menurut mereka, ini adalah masalah yang menyangkut soal safety atau keselamatan pembalap. Biasanya untuk merubah regulasi saat musim berjalan akan membutuhkan semacam voting atau pemungutan suara. Minimal harus ada lebih dari 8 tim yang setuju supaya regulasi bisa diterapkan. Tapi itu tidak berlaku saat ini karena FIA menilai purposing serta bottoming adalah masalah safety yang signifikan bagi pembalap. Red Bull sampai sekarang masih jadi tim yang paling vokal menolak Technical Directive tersebut karena Horner berpendapat kalau FIA seharusnya tidak turun tangan, mengingat mayoritas tim sudah berhasil mengatasi purposing. Ia juga berpendapat kalau terlalu banyak masalah yang diributkan oleh FIA, apalagi dengan kontroversi flexi floor yang mana ia membantah kalau timnya terlibat di sana. Sementara itu, Ferrari mengaku kalau perubahan aturan di bagian floor pada GP Belgia kemungkinan besar akan memaksa mereka melakukan beberapa modifikasi. Yang paling diuntungkan mungkin adalah Mercedes karena mereka adalah tim yang selama ini paling direpotkan dengan purposing. Maka solusi yang diterapkan FIA otomatis akan menguntungkan mereka. Hal itu ditambah dengan flexi floor yang diharapkan akan hilang setelah Belgia dan akan membuat Red Bull serta Ferrari sedikit melambat. Bagaimana menurut kalian? Apakah FIA sudah tepat? Tulis pendapatmu di komentar dan jangan lupa like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.